ekonomi berupa meningkatnya nilai suatu objek secara cepat, ibarat gelembung yang ditiup terlalu cepat agar segera membesar, lama-lama akan pecah juga. Dengan kata lain, harga aset atau properti yang semula tinggi bisa tiba-tiba terjun bebas sehingga kehilangan nilainya. Sesungguhnya, krisis ekonomi adalah penyakit kronis yang tak pernah diobati dan rasa memang tidak ingin diobati. Kali ini, kambing hitamnya kondisi post-pandemik ditambah perang memicu krisis energi dan kerusakan rantai pasok makanan yang kemudian mendorong harga-harga komoditi naik tajam, berakibat pada kelangkaan pangan dan meradangnya daya beli masyarakat. Lalu terjadilah inflasi yang sangat tinggi. Saat ini, semua indikator ekonomi telah menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan, mengindikasikan krisis global dalam sejarah akan segera terjadi. 2 tahun dilanda pandemi adalah waktu yang sulit, tapi tahun-tahun ini akan jauh lebih sulit. Kita sudah berada di bibir jurang. Apa yang harus kita lakukan? Bukan rahasia lagi, perekonomian dunia dibangun di atas fondasi yang rapuh, dibentuk dari hutang dan kredit yang digunakan secara serampangan dan ditumbuhkan dari suku bunga yang kian mencekik, didorong oleh konsumsi berlebihan yang melampaui kemampuan, dan alih-alih melunasinya, hutang dan kredit justru terus tertumpuk, menciptakan gelembung yang semakin hari semakin membesar. Maka pada level negara, untuk meningkatkan dan penerimaan dan membantu bayar hutang, pajak kemudian ditingkatkan dan dikenakan pada apa saja yang memungkinkan. Di sisi lain, negara-negara dengan mata uang yang dominan terus mencetak uang-uang baru sebagai stimulus yang menciptakan efek domino yang menghancurkan perekonomian seisi dunia. Fenomena ini lantas melahirkan perampok ulung bernama inflasi yang memiskinkan masyarakat, melucuti daya beli kita dengan meroketnya harga kebutuhan hidup. Dalam rilis ekonomi terbaru, Amerika Serikat melaporkan rekor inflasi tertinggi selama 41 tahun, sebesar 8,6% year on year pada Mei 2022. Ini sekaligus membuat tingkat inflasi Amerika Serikat tercatat selalu berada di atas 6% selama 6 bulan berturut-turut. Di tempat yang berbeda, puluhan negara lain di dunia telah berada di ambang resesi dan krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi yang dipicu oleh perang, utang, dan inflasi yang tidak terkendali. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Mengalami ini, kita, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masalah ketersediaan, pasokan, dua hal tadi, pangan maupun energi. Kabar baiknya, kondisi perekonomian di negara kita masih cukup baik. Indeks keyakinan konsumen tercatat mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada bulan Mei 2022 sebesar 128,9. Indeks penjualan retail pada April 2022 juga tumbuh 16,5% selama MOM menjadi sebesar 239,2. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia kembali tercatat surplus pada April 2022 mencapai 7,56 miliar US dollar, di mana indikator ekspor pun mengalami surplus dengan nilai 27,32 miliar US dollar. Tapi selain itu, kita harus tetap berhati-hati dan waspada.
Kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan negara-negara Eropa secara agresif untuk menekan inflasi tentu saja akan melambatkan perekonomian yang pada akhirnya berimbas pada negara kita. Dan percayalah, jika guncangan ekonomi dunia terjadi sedemikian besar sebagaimana yang diprediksi, maka mau tidak mau itu akan berdampak kepada IHSG. Tapi dari sanalah setiap investor dapat melihat sebuah peluang. Setiap krisis selalu ada orang kaya baru yang dilahirkan dari bursa. Bagi para investor, market adalah waktu yang tepat untuk mencetak uang. Orang yang paling beruntung saat krisis adalah mereka yang mampu membeli di harga yang murah. Selain saham, peluang yang lain juga ada, seperti cryptocurrency. Tugas kita sekarang adalah memantau market, menyeimbangkan portofolio, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dapat membeli secara maksimal ketika market berada di titik di mana semua orang telah terlihat begitu ketakutan. Tentu saja, saya menyarankan kamu untuk membeli lebih banyak saham dan reksadana dan maksimum hanya 15% cryptocurrency di dalam portofoliomu. Kabar baiknya, sekarang kamu dapat melakukan investasi saham, reksadana, dan aset kripto sekaligus dalam satu aplikasi, yaitu Ajaib. Saatnya beli saham pertamamu. Caranya gampang. Pertama, analisa harganya dan pahami. Lalu, tentukan harga dan jumlah lot yang kamu mau. Kemudian, klik beli. Transaksi pembelian saham selesai. Investasi lanjut terus, cuan jalan terus. Investasi aset kripto di Ajaib sekarang. Jangan lupa download dan install aplikasinya. Dan jangan lupa gunakan kode Ajaib di bawah ini untuk mendapatkan bonus saham dan reksadana gratis.